Shalom, kembali lagi kita ibadah online di Gereja Great Commission Christ. Mari kita siapkan hati untuk bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Dia Raja segala Raja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa, membawa hati kami. Kami mau menyembah dan memuji-Mu, mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan kau Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Saling katakan tak pernah
yang terindah dalam hidup kami ya Bapa. Engkau adalah anugerah buat kami Tuhan. Oh Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Dia anugerah yang terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Engkau sungguh anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis buat kami Yesus. Sekarang kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan mengajarkan kita untuk berdiam dekat dengannya. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadir-Mu.
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Kau yang selalu menepati janji-Mu. Firman-Mu yang menguntungkan hidup. Haleluya, haleluya. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Kau taburkan boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau pulihkan Tuhan. Siapapun jemaat yang mendengarkan firman-Mu, semua diubahkan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sehat semua. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari, kalau sudah ketemu Bapak Ibu, mari kita akan melihat
Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat 12 ini kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Tetapi kami masih akan lanjutkan karena ada bagian-bagian yang kita teruskan dalam pembahasan kita. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 12, mari kita melihat di sana. Sudah ketemu semua, amin? Ya, mari kita akan membaca. Kolose 3 ayat 12 dikatakan begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita ulangi kembali, kita membaca ulang Kolose 3:12 ini, supaya kita lebih mengerti, lebih nangkap apa yang dimaksudkan firman Tuhan dan apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membahas di minggu-minggu yang lalu, yaitu tentang kenakanlah belas kasihan. Kita sudah membahas juga tentang kemurahan. Kita juga membahas tentang kerendahan hati. Dan pagi hari ini, kita akan membahas bersama-sama tentang kelemah lembutan. Atau judul yang saya berikan kepada Bapak Ibu untuk hari ini adalah bertumbuh di dalam kelemah lembutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu berasal dari bahasa Yunani. Disebut di sana kata aslinya adalah pros, Bapak Ibu. Apa itu pros? Artinya adalah kelembutan. Kelembutan, pros itu kelembutan. Nah, kelembutan ini atau kelemah lembutan dalam bahasa Indonesia ini, kelemah lembutan itu diartikan begini, dipahami sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mendatangkan ketenangan, yang dapat mendatangkan kesejukan, yang dapat mendatangkan damai sejahtera. Sehingga lingkungan yang menerima, sehingga orang-orang di sekitarnya ketika hadir dalam pribadi itu adalah lemah lembut atau kelemah lembutan, mereka merasakan kesejukan, merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, merasakan damai. Jadi ketika ada seseorang yang memiliki sifat lemah lembut, hadir dalam satu pertemuan, hadir dalam satu kelompok, maka di situ nuansanya adalah tenang, nuansanya menjadi damai, nuansanya menjadi sejuk di sana. Tetapi ketika yang hadir bukan pribadi, bukan karakter yang lemah lembut, bukan mereka memiliki sifat lembut, tapi sifat yang kasar, sifat yang keras, emosian dan lain sebagainya, maka kehadiran orang ini dalam pertemuan itu bukan mendatangkan kesejukan. Datang-datang sudah marah-marah, datang-datang sudah emosi di situ. Maka mereka menjadi kaget lingkungan yang dihadiri itu. Mereka menjadi terkejut, lalu mereka menjadi tidak tenang. Tetapi berbeda ketika orang yang lemah lembut itu datang. Suasana yang ada di dalam pertemuan itu menjadi teduh. Suasana dalam pertemuan itu menjadi tenang, menjadi sejuk, dan menjadi tentram di dalamnya. Nah, inilah yang harus terjadi kepada orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai orang Kristen makin hari makin bertumbuh di dalam kelemah lembutan. Makin hari makin bertumbuh dalam kelemah lembutan. Kalau yang kemarin sebelum bertobat, yang kemarin sebelum percaya kepada Kristus, itu memiliki sifat, memiliki karakter keras, emosian, marah. Apapun dihadapi dengan emosi, apapun dihadapi dengan marah. Tetapi sekarang setelah menerima Yesus Kristus dan bertumbuh di dalamnya, menerima pengajaran-pengajaran Kristus, maka sifat itu dirubah menjadi lemah lembut. Yang tadinya datang itu bertemu dengan kelompok, lalu dalam kelompok itu menjadi gaduh, dalam kelompok itu menjadi rusuh, dalam kelompok itu menjadi ramai, dalam kelompok itu menjadi kacau. Karena masih hidup di dalam kehidupan yang jahat, kehidupan yang emosian dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah menerima Yesus Kristus, lalu sudah menerima pengajaran Kristus, menerima pengajaran firman Tuhan, maka berubah di situ menjadi pribadi yang lemah lembut.
Hadir dalam satu pertemuan, dalam lingkungan pertemuan itu menjadi tenang, menjadi sukacita, menjadi damai. Dan itu yang dirindukan. Maka sebagai kita orang yang percaya pada Kristus, mari kelemah lembutannya harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Makin hari kita mengiring Kristus, makin minggu kita mengiring Kristus, makin bulan kita mengikut Kristus, makin tahun kita mengikut Kristus, kita makin bertumbuh, makin mengalami perubahan, menjadi lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Tidak sama Bapak Ibu. Kalau lemah lembut itu mendatangkan kesejukan. Tapi kalau lemah gemulai itu perubahan perilaku di sana. Ya kan? Perilaku di sana. Nah, karena itu mari kita memahami di sini bahwa kelemah lembutan itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita, menghadirkan kesejukan, satu kekuatan dalam kehidupan kita orang percaya ini yang bisa mendatangkan ketenangan. Itu harus nyata dalam kehidupan kita, supaya orang-orang sekitar kita bisa menangkap. Pribadi-pribadi sekitar kita, baik itu keluarga, teman, saudara, itu melihat kita ini ada sebuah perubahan, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, yang memiliki kekuatan untuk mendatangkan ketenangan, kesejukan, kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, apa tandanya bahwa seseorang itu disebut memiliki kelemah lembutan? Apa tandanya seseorang itu mengalami perubahan dalam hidupnya menjadi pribadi yang lemah lembut, punya karakter yang lemah lembut? Yang pertama, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 163 sampai 164. Di sana Daud menjadi contoh, dia memiliki sifat di mana dia disebut sebagai pribadi yang lemah lembut. Apa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalam diri Daud. Daud selalu berusaha agar hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan di hadapan Tuhan itu salah satunya kehidupan kita ini harus mengalami sebuah perubahan yang tadinya emosian, yang tadinya selalu marah, menjadi lemah lembut. Dan Daud mengalami itu. Mari kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat 163 sampai 164 ini. Dikatakan begini, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi Taurat Tuhan, Tauratmu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Perubahan yang ada pada diri Daud ketika Daud sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan. Daud ini mengasihi Tuhan dan Daud ini membenci akan perbuatan dosa. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ciri di dalam diri kehidupan orang yang memiliki disebut di sana lemah lembut adalah dia memiliki tunduk di hadapan Tuhan. Tunduk kepada Allah. Itu yang pertama. Tunduk kepada Allah. Daud tunduk kepada Allah. Ketika dosa diingatkan, dia pun sadar dan dia bertobat. Apa yang membuat Daud ini bisa gampang untuk berubah menjadi lebih baik, berubah untuk mendekati Allah, berubah untuk bertobat, berubah untuk menyesali dosanya? Karena Daud itu mencintai Taurat Tuhan. Karena Daud itu setiap hari 7 kali memuji-muji Allah. Daud menunjukkan dirinya mau tunduk kepada Allah. Mau tunduk kepada Allah. Untuk bisa tunduk kepada Allah, tadi dikatakan mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan. Berapa banyak kita firman Tuhan dibagikan, banyak mereka yang tidak mau menerima, banyak mereka yang mungkin bisa menolak. Berapa banyak orang yang ketika firman Tuhan dibagi lalu mereka menangkapnya. Ketika mereka tersinggung dengan firman Tuhan lalu mereka justru berubah seperti Daud ketika diingatkan oleh nabi di sana. Diingatkan oleh Nathan di situ. Apa yang dilakukan di sana? Daud ketika diingatkan bahwa apa yang diperbuatnya itu salah di hadapan Tuhan, maka Daud itu berubah, Daud itu bertobat. Mengubah dirinya menjadi tunduk kepada Allah dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi ada seseorang yang ditegur, disampaikan firman Tuhan, bukan malah menghormati firman itu, tapi bersikap sebaliknya. Ketika pengkhotbah menyanyikan firman, oh itu nyinggung saya itu. Oh itu nyinggung saya itu. Jangan-jangan itu dipeseni sama orang ini yang tahu tentang saya. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau firman disampaikan, kita juga tidak tahu apa yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan.
Tapi ketika ini disampaikan kepada Bapak Ibu, maka kita harus menangkapnya dengan posisi sebagai pribadi yang tunduk kepada Allah. Biarkan itu seolah Allah yang menyampaikan firman itu kepada kita sebagai umatnya. Melalui hambanya menyampaikan firman ini kepada kita. Dan itu menjadi teguran untuk berubah seperti Daud dengan Nathan, yang dimana dia pun mengalami sebuah perubahan ketika diingatkan bahwa apa yang kau perbuat itu dosa, apa yang kau perbuat itu jahat. Maka Daud menjadi berubah dan Daud menjadi bertobat di hadapan Tuhan. Daud menjadi bertobat di hadapan Tuhan, menyesali setiap dosa yang dilakukannya. Bagaimana dengan kita? Wujud sebagai pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Apakah kita adalah orang yang mau tunduk di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu jawab sendiri dengan Tuhan. Tidak usah menengok kanan dan kiri, tapi koreksi diri kita sendiri. Apakah saya sebagai orang yang sudah lemah lembut? Apakah saya sebagai orang yang sudah tunduk di hadapan Allah? Atau saya menentang firman Tuhan? Atau saya menolak pengajaran firman Tuhan? Maka mari hari ini, di poin yang pertama ini, ketika kita tahu bahwa kita ini berbuat dosa, atau ketika kita ada dalam kehidupan dosa, lalu ada firman disampaikan kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Biarlah firman itu menegur kehidupan kita, lalu kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Daud sebagai pribadi yang tunduk kepada Allah, apa yang dilakukannya? Dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-2, kesukaanku ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu mudah untuk ditegur. Daud itu mudah untuk dibentuk dan dia bisa bertobat. Kenapa? Karena Daud punya kebiasaan hari ke hari, siang dan malam itu merenungkan Taurat Tuhan. Hari ke hari, siang dan malam menyukai Taurat Tuhan. Sehingga gampang untuk ditegur, gampang untuk dirubah. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Ya kan, tunduk kepada Allah sebagai pribadi yang lemah lembut. Ketika kita tidak memiliki penundukan diri di hadapan Allah, berarti kita masih belum berada dalam posisi orang yang disebut lemah lembut. Tunduk kepada Allah. Kalau di rumah, di dalam kehidupan sehari-hari, apa itu? Tunduk kepada orang tua kita. Anak-anak tunduk kepada papa dan mamanya. Ketika ditegur, dinasihati oleh orang tuanya, diterima dan dilakukan. Dirubah pola hidupnya. Yang tadinya menentang orang tua, yang tadinya tidak mendengarkan perkataan orang tua, berubah ketika ada firman datang sebagai pribadi yang lemah lembut, maka berubah di sana. Sehingga mau menerima, menghargai dan menghormati orang tua. Bukankah firman Tuhan berkata, hormati ayah dan ibumu, sehingga kamu lanjut umur, supaya kamu lanjut umurmu. Dikatakan begitu. Jadi ketika anak-anak tunduk dan hormati orang tua, ketika kita tunduk kepada orang tua kita, sama dengan kita tunduk kepada Allah. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan? Sama orang tua saja kita tidak tunduk. Sama ayah dan ibu kita saja kita tidak tunduk. Berubah sekarang, mulai dengan tunduk kepada orang yang lebih tua. Baik itu kakak kita, apalagi itu ayah dan ibu kita, terlebih kepada Tuhan yang bisa melakukan itu, yang mengerti firman Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan firman dengan benar dalam kehidupan kita. Tunduk kepada Allah, itu yang pertama, sebagai wujud di mana kita ini disebut pribadi yang lemah lembut. Yang kedua, disebut pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang mudah untuk dibentuk, mudah untuk diajar. Itu pribadi yang lemah lembut. Mau atau mudah untuk dibentuk, mau untuk diajar. Lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 21. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan kekuatan yang bisa membawa sebuah perubahan dalam hidup menjadi keteduhan. Dengan lemah lembut di sana, terima itu. Pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Selain kita tunduk kepada Allah, yang kedua, terimalah pembentukan yang disampaikan oleh firman. Terimalah pembentukan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Terimalah pembentukan yang disampaikan oleh orang tua kita. Pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan.
Oleh karena itu di dalam Ulangan jelas dikatakan kepada anak-anak semua dikatakan dengan ajari pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berjalan, pada waktu tidur. Ajari firman Tuhan berulang-ulang supaya mereka bertumbuh dan berubah dari perilaku-perilaku yang tidak benar menjadi punya perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Mau dibentuk, mau diajari Bapak Ibu. Sebagai jemaat Tuhan, mau dibentuk, mau diajari ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, diterima dengan baik. Ketika sebagai orang yang percaya kepada Kristus, lalu ada yang mengajari di sana sesuai dengan firman Tuhan, diterima dengan baik. Entah itu firman itu adalah firman yang menyenangkan, atau mungkin perkataan-perkataan firman yang mungkin tidak menyenangkan menurut pikiran kita. Kita harus terima itu sebagai teguran dari firman Tuhan, sehingga kita diubah dan dibentuk. Kalau kita punya karakter-karakter yang keras, yang emosial, lalu firman Tuhan, harus lemah lembut di sana. Kita harus juga lakukan. Kalau kita punya kebiasaan berkata-kata yang kotor, lalu firman Tuhan menegur kita, jangan berkata kotor. Lalu kita terima itu. Jangan terus berkata begini, oh biasa. Itu memang sudah kebiasaanku, berkata kotor, berkata kata-kata yang mesu dan sebagainya, itu sudah kebiasaan. Gak bisa aku membentuk merubahnya. Firman Tuhan itu bisa untuk mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan itu bisa mengajari kita untuk kita berubah dari perilaku yang tidak benar menjadi perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu, sebagai pribadi yang lemah lembut, pribadi yang mau dibentuk, pribadi yang mau diajar, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Terima firman Tuhan yang disampaikan ini dengan lemah lembut. Jadi apa firman yang disampaikan itu? Menyenangkan untuk diri kita atau teguran yang keras untuk diri kita? Mari kita terima. Mau untuk dibentuk dan mau untuk diajar. Tidak mudah tersinggung ketika ditegur oleh firman Tuhan, diajari oleh firman Tuhan, tidak mudah tersinggung. Itu adalah pribadi orang yang mau dibentuk. Berapa banyak di antara kita ketika firman disampaikan, banyak mereka yang tersinggung. Banyak mereka yang tersinggung, lalu mereka tidak mau lagi beribadah, tidak mau lagi mendengar firman. Justru ketika kita merasa tersinggung oleh firman, berarti kita merasa bahwa kita masih ada di dalam lingkungan yang seperti itu. Mari kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dari latar belakang apapun, mari kita mau dibentuk, mau diajari firman Tuhan. Bapak Ibu, memang pembentukan tidak bisa hanya sekali. Pembentukan tidak bisa hanya sekali. Ada satu pepatah, ada satu peribahasa mengatakan bahwa air itu ketika menetes, ada satu pernyataan bahwa batu karang itu dipecahkan sulit, ya kan? Tetapi ketika ditetesi air sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mulai ada perubahan bentuk di sana. Dan seterusnya berhari-hari, berminggu-minggu ditetesi terus akan terbentuk sebuah lubang. Sekeras apapun batu itu ketika ditetesi oleh air terus-menerus, maka batu itu menjadi lubang. Maka sekeras apapun karakter kita, kalau kita mau mendengar firman Tuhan hari ke hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita mau dengar firman Tuhan, saya percaya sekeras apapun karakter kita, Tuhan bisa mengubahnya. Firman Tuhan bisa mengubahnya. Maka inilah yang harus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ayo sebagai orang yang percaya, makin hari, jangan ketika Kristen sudah dari dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya tidak pernah berubah karakternya, yang keras tetap keras, yang emosian tetap emosian, yang pemarah tetap menjadi pemarah di sana, tidak. Tapi mulai dirubah di situ menjadi pribadi yang lemah lembut. Maka ketika orang yang lemah lembut datang ke dalam satu pertemuan, di dalam satu perkumpulan, suasana di sekitar situ menjadi teduh, menjadi sejuk, dan menjadi tenang. Itu yang terjadi ketika mau dibentuk dan mau diajar. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Perhatikan baik-baik yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga dikatakan mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Kita lihat di sini, ya kan? Bagaimana ketika kita disebut pribadi yang lemah lembut. Yang ketiga adalah
Pribadi yang lemah lembut adalah pribadi yang mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Bukan pendapatnya dia sendiri yang harus dipaksakan untuk bisa diterima oleh orang lain. Sementara orang lain punya usulan, sementara orang punya pendapat, bahkan tidak didengarkan. Langsung dikatek, pokoknya aku, ideku, jawabanku yang harus diterima, yang harus dijawab, yang harus diakui di situ. Tidak, harus mengalami, dikatakan pribadi yang lemah lembut, mau mempertimbangkan dan mau menghargai orang lain. Perhatikan di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 4 bagian A. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi Bapak Ibu, saya gambarkan ketika dalam satu perkumpulan, mungkin ketika di dalam satu rapat, ya kan, dalam satu pertemuan, dalam satu rapat di situ, kemudian ada seseorang yang menyampaikan pendapatnya, lalu ada yang lain, pemimpin ini juga mendengarkan pendapat si A, si B menyampaikan pendapat juga ditampung, si C menyampaikan pendapat juga ditampung. Ketika semua ditampung, lalu kalau memang itu usulan-usulannya membawa kemajuan, bisa dibawa di sana. Ya kan? Tidak semata-mata idenya yang harus dimunculkan di situ, tidak. Tapi justru ketika ada pendapat dari A, pendapat dari B, pendapat dari C, bisa dipertimbangkan, bisa didengarkan di sana. Orang-orang menyampaikan pendapat mereka juga dihargai. Nah, itulah orang yang lemah lembut, mau menerima pendapat orang lain. Walaupun pendapat itu tidak diterapkan, tetapi paling tidak didengarkan apa yang masukan-masukan yang disampaikan oleh sekitarnya, oleh orang dalam pertemuan, dalam kelompok, dalam rapat tadi, mereka didengarkan pendapatnya satu persatu. Maka yang terjadi ketika itu ada pada setiap kehidupan kita, maka saya percaya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang disebut bertumbuh di dalam kelemah lembutan. Bertumbuh di dalam kelemah lembutan. Karena juga di sini mau mendengarkan, mau mempertimbangkan masukan-masukan dan lain sebagainya. Nah, itu kehidupan kekristenan. Bapak Ibu, karakter ini harus dikembangkan sebagai pribadi yang lemah lembut. Yang pertama adalah tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang-orang yang lebih dewasa. Yang kedua, mudah untuk dibentuk, mudah untuk diajari. Yang ketiga adalah mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Itulah pribadi yang lemah lembut. Selama hanya pendapat kita saja yang harus diterima, Bapak Ibu bisa koreksi apakah sudah menjadi pribadi lemah lembut atau masih belum. Tetapi mari kita mulai belajar untuk kita bisa memakai 3 bagian ini dalam kehidupan kita untuk mengukur apakah kita lemah lembut apa tidak. Yaitu dengan cara tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada orang yang lebih dewasa daripada kita, atau tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua adalah mudah untuk dibentuk. Apakah kita pribadi yang mudah dibentuk? Mari kita bisa merenungkan itu. Kalau masih belum, rubah sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, apakah kita bisa mempertimbangkan pendapat orang lain? Bisa menerima pendapat orang, menghargai pendapat orang lain? Atau tidak menerima, atau tidak menghargai orang punya pendapat? Jangan, walaupun pendapatnya kurang baik, atau pendapatnya apalagi pendapatnya lebih baik, itu harus bisa diterima. Dan itulah pribadi yang disebut lemah lembut. Mari Bapak Ibu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, karakter kelemah lembutan ini mulai dimunculkan dalam kehidupan kita. Makin hari kita mengikut Kristus, makin lama kita bersama dengan Kristus, karakter kita makin berubah, makin punya kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus
syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mengubah hidup kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami umat-umat-Mu Tuhan yang senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau memberkati, Engkau memberikan talenta yang lebih-lebih lagi Tuhan. Sehingga kami semakin hari boleh semakin memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami juga bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersehati Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kasih setia-Mu, berkat-Mu Tuhan terus turun di tengah-tengah bangsa kami. Memberkati, memulihkan, menolong apapun keadaan yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Engkau menolong setiap pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden dengan seluruh menterinya, dengan seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan sampai ke daerah-daerah yang terkecil. Engkau menolong, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di GCC. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan. Engkau menolong mereka. Jika saat ini ada yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau juga melawat, Engkau memberi kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan. Jika saat ini dalam pergumulan pekerjaan, kami percaya tangan kasih-Mu juga akan menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh tetap teguh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami terus sanggup mengiring Engkau Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedalaman Tuhan. Dengan setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah mereka. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di daerah-daerah yang sulit. Engkau memberkati Tuhan. Engkau menolong Tuhan. Sehingga seluruh kegiatan dan pekerjaan pelayanan yang dilakukan Tuhan Engkau memberkati. Sehingga nama-Mu boleh semakin ditinggikan Tuhan. Dan Injil boleh diberitakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh doa permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Syabarala para lama takara lama syikiri bina lama narama takara lama syiri bina lama lama. Kita meninggalkan ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati juga engkau pada waktu keluar. Diberkati kehidupan keluarga rumah tanggamu, anak cucu menantumu dan seluruh generasi. Diberkati juga setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkati studimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, semua kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Ibadah siang hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.